Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, sebelum kita pada materi, Bapak akan mengabsen dulu ya. Siapa yang tidak masuk? Hadir semua. Siapa? Reta. Reta. Amanda. Reta Amanda. Izin apa? Sakit. Amanda kenapa? Oke, anak-anak sekalian, kembali kita mempelajari materi sejarah kebudayaan Islam. Ya. Adapun materi kali ini tentang Khulafaur Rasyidin. Ya. Sebelum kita membahas pembahasan lebih jauh, bagaimana kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah ya. Sudah sarapan? Sudah. Bagaimana kegiatan ngajinya? Alhamdulillah. Teteh Sandri, mana Teteh Sandri? Sudah sarapan? Mamang Sandri? Alhamdulillah. Siap belajar? Siap. Ya. Ini pagi-pagi senyum Pepsodent ya. Pepsodent. Oke. Sebelumnya kita sudah mempelajari kepemimpinan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi juga manusia, dari satu sisi manusia biasa, mengalami wafat gitu ya. Tentu kepemimpinan umat itu harus terus berjalan ya. Terkait pada saat itu umat Islam masih baru bersatu gitu ya. Maka perlu adanya sebuah kepemimpinan yang tetap menjaga keutuhan umat dan bisa melanjutkan dakwah syiar Islam. Nah, di situ ada peran Khulafaur Rasyidin. Kenapa kita perlu mempelajari sejarah kebudayaan Islam, khususnya mengenai Khulafaur Rasyidin? Kenapa? Agar sebelum Bapak menjawab, ada yang tahu barangkali saling ini menambahkan ya. Kenapa kita harus belajar tentang sahabat Khulafaur Rasyidin? Ada yang tahu siapa aja? Silakan siapa namanya? Namanya siapa? Syafa. Ya. Bagaimana Teh? Karena Khulafaur Rasyidin adalah kekhalifahan pertama yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad pada 632 Masehi. Iya. Tuh ya. Peran Khulafaur Rasyidin itu menggantikan ya, kepemimpinan umat. Terima kasih ya buat Syafa. Ada yang bisa menambahkan? Ya. Nah, ada yang tahu siapa saja Khulafaur Rasyidin itu? Silakan, Syafa. Ada berapa sahabat? Jangan malu-malu. Ini nanti dinilai dapat poin. Dapat poin bukan kupon. Ada 4. Ada 4. 1. Abu Bakar As-Siddiq, Ya, Rob.
bagi-bagi. Ambil sadayana kebagian. Yang kedua siapa namanya Teteh? Sipa Aulia. Yang kedua siapa? Umar bin Khattab. Mama, ini jangan kalah sama Teteh. Siapa yang belakang? Alvin. Yang ketiga siapa? Utsman bin Affan. Ini Mang Yayat. Ali bin Abi Thalib. Jadi ada 4 orang ya. Khulafaur Rasyidin itu berarti ada 4 khalifah, ada 4 orang. Ya, itu semuanya sahabat besar. Sahabat yang paling dekat pada Kanjeng Nabi Muhammad. Oke, terima kasih. Ya. Kalian sudah aktif ya. Itu sebagai pembuka. Kemudian berikutnya ya, kalian sudah sedikit banyak tahu tentang Khulafaur Rasyidin. Sekarang kita ke definisi. Ditulis dulu buat catatannya ya. Ini bab 1. Silakan buat catatan ya. Baca enggak ini? Tadi sudah diskusi, ada tanya jawab, tapi sudah paham semua belum pengertian Khulafaur Rasyidin itu? Biar ada persamaan persepsi pemahaman tentang pengertian ya, pengertian atau definisi dari Khulafaur Rasyidin. Silakan dibuka LKS-nya, dicari ya mana pengertian Khulafaur Rasyidin. Ada di halaman berapa? 3. Oke. Jangan lupa membaca ya. Materi sejarah itu kebanyakan teks bacaan ya. Sing rajin macana, sing bisa mana milih poin-poin penting di garis bawahi. Ya. Di halaman 3, apa itu pengertian Khulafaur Rasyidin? Silakan barangkali mau dibaca bebarengan. Silakan, siapa namanya? Mia. Teteh Mia. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Para pengganti yang mendapat petunjuk. Iya. Ada yang mau melanjutkan? Tadi Teh Mia menjawab para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Boleh, bisa ya. Itu pengertian khulafa. Ya. Adapun ar-rasyidin berarti petunjuk. Menurut istilah itu ya, menurut istilah. Menurut bahasa. Itu bukan menurut pengertian, menurut bahasa, ya, menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah itu di paragraf kedua, coba baca. Khulafaur Rasyidin adalah Kekhalifahan pertama yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad pada 632 Masehi. Ya, itu pengertian menurut istilah. Istilah. Kalau paragraf pertama itu pengertian menurut bahasa. Diambil dari 2 kata khulafa dan rasyidin. Bahasa naon eta? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Oke. Pemerintahan Khulafaur Rasyidin itu berlangsung selama berapa tahun? 30 tahun. Eta teh nu 4 khalifah. Acan dibagi-bagi. Ke halaman berikutnya. Sekarang ke latar belakang
Kunaon berdirinya kula para sidin? Mengapa? Why? Lamun jawabannya why, lamun pertanyaannya why, jawabannya because. Mengapa? Jawabannya karena. Mengapa? Latar belakang berdirinya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Ada yang sudah menemukan jawabannya? Silakan dicari. Ada di situ. Ya. Poin B. Latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Ada yang sudah menemukan? Silakan kata siapa? Muncul persoalan politik tentang siapa pengganti imam kaum muslimin yang pantas dan baik untuk menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sallallahu alaihi. Betul, salah satunya persoalan politik. Jadi para sahabat dan umat Islam pada saat itu ada semacam masalah. Aduh, ini siapa ya pengganti Kanjeng Nabi? Sedangkan posisi pemimpin pada saat itu sangat penting. Masyarakat yang baru saja bersatu di dalam ajaran Islam, agama Islam, Kanjeng Nabi-nya wafat. Ini bagaimana? Sedangkan umat Islam pada saat itu berkelompok-kelompok. Ada yang dari Muhajirin, ada yang dari kalangan Ansor. Ya. Ini bagaimana? Itulah yang melatar belakangi munculnya Khulafaur Rasyidin. Maka para sahabat di situ bermusyawarah. Yang pada akhirnya terpilihlah siapa khalifah pertama? Abu Bakar Siddiq. Siddiq. Yang menjabat dari tahun sampai tahun. Oke, berarti seberapa tahun kak? 2 tahun. 2 tahun. Nih. Silakan dibaca profil Abu Bakar Siddiq. Biasa dibaca. Ya, di situ ada kelahiran, kapan kelahiran beliau, dari kalangan mana beliau itu, ya, bagaimana orangnya, sifatnya itu bagaimana, keteladanannya bagaimana, itu bisa dibaca ya. Silakan di garis bawahi yang pentingnya ya. Terus ada proses pengangkatannya bagaimana? Sayyidina Abu Bakar ini prosesnya teh, cara milihnya kumaha? Ada berapa poin di situ? Proses pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah, bagaimana caranya? Yang pertama, Sahabat Nabi dari kalangan Ansor telah bergabung dengan Sa'ad bin Ubadah dan dipertemukan di Safinah Bani Sa'id. ya. Kemudian yang kedua, Sahabat dari kalangan Muhajirin Ali bin Abi Thalib bin Abdullah dan Bakar bin Ubaidillah tinggal di masing-masing. tuh ya. Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin berkumpul dan bermusyawarah untuk memilih pengganti beliau. Setelah melalui musyawarah, kaum Muhajirin dan Ansor sepakat untuk memilih dan mendaulat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Ini ada perbedaan antara sahabat itu, proses pengangkatan itu ya, diingat-ingat di garis bawahi.
Ya. Berikutnya khalifah yang kedua siapa? Umar bin Khattab. Poin B, bagaimana proses pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah? Mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang sebelum saya dalam masa yang telah kalian sepakati dan telah kalian realisasikan. Kedua, terus Membuat kebiasaan baru yang baik bagi ahli kebijakan dalam masalah yang belum menjadi kebiasaan. ya. Jadi itu sebetulnya proses pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah itu paragraf pertama berdasarkan wasiat Abu Bakar menjelang wafat, kemudian wasiat tersebut disetujui oleh siapa? Perwakilan Muslim saat itu. Ya. Kalau yang tadi itu apa namanya hal-hal yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ya. Kemudian berikutnya khalifah yang ketiga. Utsman bin Affan. Affan. Menjabat berapa tahun? Ayo, 644 sampai 656. 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun benar. Ayo, berapa tahun ayo? Dari 644 sampai 656 12 tahun. Lama ya. Minimal lanjut apa ya? 12 tahun. Itu bagaimana proses pengangkatannya? Ada tuh. Proses pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Pemilihan majelis syura yang dibentuk oleh Umar dengan laporannya. Ya. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah melalui proses pemilihan majelis syura. Ya, yang dibentuk oleh Umar, Khalifah Umar menjelang wafat. Bisa dipahami? Bisa. Jangan lupa terus dibaca ya. Dihafalkan poin-poin pentingnya ya. Yang terakhir, Khalifah Ali bin Abi Thalib menjabat berapa tahun? 656 sampai 661 Masehi. Jadi berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. Ya, langsung ke proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Bagaimana? Ayo, proses pengangkatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ada di poin B. Ada yang menemukan, ada yang sudah menemukan jawabannya. Silakan. Masa Gimana? masa ke Ayo silakan, jangan malu-malu. Masa kekuasaan Ali merupakan salah satu periode tersulit dalam sejarah Islam karena saat itulah terjadi perang saudara pertama dalam tubuh umat Muslim yang berawal dari terbunuhnya Utsman bin Affan, khalifah ketiga. Ya, itu masalah yang dihadapi Khalifah Ali bin Abi Thalib tadi yang diungkapkan oleh Syahpa itu adalah masalah yang dihadapi Khalifah keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi dalam proses pengangkatan Sayyidina Ali itu melalui proses dibaiat. Proses dibaiat secara massal. Dibaiat secara massal oleh umat Islam pada saat itu. Karena Ali satu-satunya sahabat yang paling layak, yang paling pas untuk
memimpin ya kekhalifahan setelah Utsman bin Affan. berat tugasnya ya. Terbukti tadi banyak pemberontakan, banyak kekacauan, bahkan terjadi perang saudara. Itu pertama kalinya itu terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Seperti perang apa? Perang Siffin, perang Zamal, perang Unta. Kenapa disebut perang Unta? Karena pada saat itu perang terjadi antara pasukan Sayyidina Ali dan pasukan Sayyidah Aisyah. Aisyah pada saat itu menunggangi apa? Unta. Nah, itu sejarah ya. Sementara sampai situ dulu ya. Barangkali. Nah, kita sekarang ke latihan biar ada ini pembelajarannya. Silakan dibaca-baca, kemudian jawab ya, jangan banyak-banyak, yang penting ada latihannya ya. Sebutkan keteladanan kepemimpinan Rasidin. Sebutkan, silakan kira-kira apa ya yang bisa diambil dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Silakan dicatat di persahabatannya. Oke, Bapak balik kelompok sejalan. Ini ada 4 baris ya. Ini keteladanan Sayyidina Abu Bakar, keteladanan Sayyidina Umar bin Khattab, keteladanan Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Silakan keteladanan yang bisa diambil dari masing-masing sahabat Khulafaur Rasyidin. Berkelompok. Ditulis nama kelompoknya di kertas selembar. Prestasinya Utsman begini, Ali begini. Silakan dibuka LKS-nya bagi tugas. Ini jawaban ini. Silakan tulis jawabannya. Oke, itu ini ya, dikerjakan di kobong ya, di kobong di asrama, dan kan nanti dikumpulkan ya, dikumpulkan waktunya sudah habis ya, ini sudah habis.
Please jangan lupa nanti pertemuan berikutnya dikumpulkan dan dinilai. Dari pembahasan yang sudah disampaikan barangkali ada pertanyaan. Untuk tugasnya silakan di ini apa dikerjakan berkelompok ya, nanti dibawa dan dikumpulkan nilai. Ya silakan Mas. Apakah teladan dari Abu Bakar Siddiq? Ya bisa, itu menyangkut tugas ya. Tuh kelompok Abu Bakar siap-siap bonus ya, bonus ya. Ya teladan Abu Bakar ya. Sahabat Abu Bakar itu khalifah yang pertama di khalifah Khulafaur Rasyidin. Beliau itu sahabat yang paling terpercaya. Orang yang pertama masuk Islam. Masuk orang yang pertama masuk Islam disebut apa? Ashabul awwal. Yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Oh Kanjeng Nabi ini seperti ini, sahabat yang terpercaya. Apa kalau begitu yang harus diambil? Yaitu sifat apa? Kepercayaan. Berani mengungkapkan kebenaran Kanjeng Nabi Muhammad, membela. Jadi katakanlah yang benar, jujur ya, bisa dipercaya. Sahabat-sahabat Nabi juga belajar sama Kanjeng Nabi Muhammad, meneladani sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad, kepercayaan, ya, keberaniannya, kejujurannya. Makanya beliau terpilih menjadi khalifah pertama. Itu luar biasa, jabatan yang penting, nah berat juga. Bisa jadi kalian juga kalau sudah dikenal teteh santri orangnya baik, terpercaya, jujur, terpilih jadi calon pemimpin yang baik. Salah satunya kriterianya adalah orang terpercaya, orang jujur. Ya, yang bisa diambil dari keteladanan Sayyidina Abu Bakar. Udah satu saja, itu nanti ketahuan jawabannya sama teteh kelompok satu. Ya, ini hanya itu ya pembahasan kali ini. Ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berdoa sebelum kembali ke asrama. Berdoa.